Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat software semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 251 sampai 255. Saya mendengarkan Tuan Ye, jangan cerai. Wu Meili dan Gao Liseng pingsan karena marah. Oke, tidak ada perceraian, kan? Tunggu, ada cara bagimu untuk pergi. Keduanya pergi dengan marah. Meskipun Fu Yuxiang tidak tahu mengapa Ye Junlin tidak membiarkannya bercerai, dia pasti punya alasannya sendiri. Dari saat dia keluar, Fu Yuxiang bersumpah bahwa sepasang anjing dan manusia ini akan mati dengan mengenaskan. Selanjutnya, Fu Yuxiang berhasil bergabung dengan grup Yunting dan menjadi kepala Departemen Teknologi Medis. Dan grup Yunting juga merilis talenta medis dan teknologi yang merekrut berita dengan gaji tinggi. Untuk sementara, banyak orang ingin bergabung dengan grup Yunting. Masalah itu dengan cepat sampai ke telinga Wu Meili. Dia kebetulan makan malam dengan Gao Liseng dan Su Hankuan. HMPH, aku benar-benar tidak menyangka grup Yunting akan merekrut orang cacat ini. Wu Meili cemberut. Saya pikir setelah Fu Yuxiang diusir olehnya, dia akan mati kelaparan dalam beberapa hari seperti tikus yang menyeberang jalan. Tapi dia tidak berharap Fu Yuxiang mendapatkan pekerjaan. Gao Liseng juga berkata dengan marah, Fu Yuxiang memiliki larangan komersial padanya. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan di Suzhou dan Hangzhou. Saya tidak menyangka grup Yunting akan menerimanya. Su Hankuan berkata sambil tersenyum, Don jangan khawatir. Anak ini sukses. Tidak ada iklim. Wu Meili tampak bingung. Bagaimana mengatakannya? Karena grup Yunting akan segera menghilang di Suzhou dan Hangzhou, saat itu, Fu Yuxiang masih akan seperti sampah. Su Hankuan mencibir. Goldman Sachs adalah ahli teknologi, jadi tidak terlalu jelas tentang beberapa informasi orang dalam. Dia bertanya, Su Tua, apakah ada semacam pintu di dalam? Grup Yunting telah memprovokasi kamar dagang Suzhou Hangzhou, dan beberapa direktur telah mengambil tindakan. Fu Yuxiang diburu, terutama karena dia ingin memproduksi obat, tetapi peralatan yang mereka butuhkan telah diblokir oleh kamar Suzhou Hangzhou perdagangan. Tunggu, mari kita lihat, Fu Yuxiang akan segera mengambil sampah di jalan. Su Hankuan tersenyum, hahaha, menyegarkan, Fu Yuxiang terlahir sebagai sampah yang lumpuh, dan Anda masih ingin kami menyesalinya, konyol. Gao Liseng tertawa, mendengar bahwa akhir Fu Yuxiang akan menyedihkan. Wu Meili sangat bersemangat. Saat ini, Su Hankuan memeluk Wu Meili dan berkata sambil tersenyum, Liseng setuju, dia milikku malam ini. Kakak Su, kamu sangat jahat. Wu Meili bertingkah seperti bayi di pelukan Su Hankuan. Fu Yuxiang di sisi lain dengan cepat mulai bekerja. Tim teknis sudah mulai terbentuk. Teknologi inti. Itu artinya, grup Yunting akan menghasilkan produk yang lebih baik daripada kamar dagang Suzhou Hangzhou, tetapi harganya jauh lebih rendah. Ini telah menyuntikkan dorongan untuk menggantikan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Hanya dalam 4 hari, Fu Yuxiang dan rekannya peningkatan tim selesai. Lagi pula, Fu Yuxiang telah memikirkan tentang peningkatan teknologi selama 6 tahun. Tinggal menunggu produksi online, semua pengaturan telah dilakukan di pabrik, dan tinggal menunggu peralatan online. Fang Ziqing adalah mengadakan pertemuan, dan dia melihat ke departemen pembelian. Menteri Qian Xiao, Menteri Qi, apa yang terjadi dengan peralatan yang dibeli dari Tiansheng? Bukankah Anda mengatakan bahwa semuanya akan beres dalam 3 hari? Sudah 5 hari. Qian Xiao menyeka keringatnya dan berkata, Tuan Fang, ada berita dari Tiansheng bahwa ada yang salah dengan peralatan yang dibeli, dan mereka sedang memperbaikinya. Mari kita tunggu sebentar. Fang Ziqing segera berkata, tidak mungkin, saya pribadi telah melihat kumpulan peralatan ini dan sama sekali tidak ada masalah. Tuan Fang, maksudmu Tiansheng sengaja melakukannya? Qian Xiao bertanya, Pan Wenkui, bos yang membantuku berhubungan dengan Tiansheng. Setelah panggilan tersambung, Fang Ziqing bertanya langsung, Bos Pan, di mana peralatan yang saya pesan? Nah,
Ada yang salah dengan peralatan yang dipesan oleh grup Yunting Anda, harap tunggu. Kata Pan Wenkui, berapa lama? Setidaknya sebulan. Setelah mendengar jawaban Pan Wenkui, semua orang tersentak. Ini pasti sengaja, Pan Wenkui juga berkata sambil tersenyum. Saya mengembalikan kumpulan peralatan Tuan Fang ke pabrik aslinya untuk diperbaiki, 1 bulan cukup cepat. Mohon maafkan saya. Perusahaan Anda, dan masih banyak peralatan. Kirim saja saya peralatan lain, saya sangat membutuhkannya di sini, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan saya mengirim mereka keluar, Pan Wenkui tersenyum. Benarkah? Fang Ziking tersenyum alih-alih marah. Dia mengerti bahwa pihak lain sengaja menjebaknya. Itu benar, kebetulan saja, grup Yunting Anda memesan lebih dari 10 kumpulan barang, dan ada masalah. Pan Wenkui tersenyum seperti rubah tua. Mendengar suara Pan Wenkui, semua orang sangat marah. Ini jelas disengaja, semua yang ada di Yunting Group sudah siap. Hanya peralatan yang hilang. Oh, Tuan Fang, mengapa Anda tidak menunggu lebih lama lagi? Pan Wenkui tertawa. Aku tidak sabar, kamu berjanji peralatan akan siap dalam 3 hari, apa yang terjadi sekarang? Fang Ziking sangat marah. Pan Wenkui menghela nafas lagi dan lagi. Oh, jika Tuan Fang tidak sabar, saya punya cara. Cara apa? Tanya Fang Ziking. Butuh uang tambahan, saya akan mengirimkan stok cadangan di gudang pribadi. Kata Pan Wenkui. Fang Ziking bertanya, berapa harganya? Harganya 500 juta untuk memesan peralatan sebelumnya, tapi sekarang harganya hanya 5 miliar. Saya akan segera mengirimkan suku cadang. Anda harus tahu bahwa peralatan ini adalah kartu saya, harga ini sangat masuk akal. Singa buka mulutmu, para eksekutif grup Yunting tercengang. Lebih besar dari. Tidak ada yang mengharapkan operasi satu tangan seperti itu. Fang Ziking mencibir dan berkata, Pan Wenkui, apakah menurutmu aku bodoh? Haha, jika kamu tidak mau, lupakan saja, sikap Pan Wenkui tegas. Oke. Kalau begitu kembalikan, kami tidak akan memesan darimu lagi. Kata Fang Ziking dengan marah. Oke, aku akan mengembalikan uangnya kepadamu. Sejujurnya, kamu akan menyesalinya, karena kamu tidak bisa lagi membeli peralatan kecuali dariku, aku akan menunggumu memohon padaku. Pan Wenkui mencibir. Setelah Pan Wenkui mengembalikan uangnya, Fang Ziking menemukan perusahaan lain untuk dipesan. Saya mencari produsen alat kesehatan di Suzhou, Hangzhou dan sekitarnya. Begitu Anda mendengar tentang Yunting Group, Anda tidak akan pernah menjualnya. Qian Xiao dan yang lainnya akan menangis. Ini jelas ditujukan untuk Yunting Group. Apa yang harus kita lakukan? Permintaan bos adalah kita harus berproduksi dalam beberapa hari ke depan. Jika waktunya sudah terlambat, Kamar Dagang Suzhou Hangzhou akan tahu apa yang akan kita lakukan. Fang Ziking bergegas berkeliling. Kumpulan peralatan ini terlalu lambat untuk dipesan dari tempat lain. Ini juga mudah untuk dirusak, pasti sulit dalam perjalanan. Qian Xiao bertanya, haruskah saya membicarakannya dengan Pan Wenkui? Tidak masalah jika Anda menambahkan sejumlah uang, peralatan itu penting. Fang Ziking menggosok pelipisnya, biarkan saya memikirkan cara. Pada saat ini, Qingfeng Group, anak perusahaan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Baik Qingfeng dan Hao Wenchang berkumpul bersama. Hahaha, apa yang bisa dilakukan grup Yunting kali ini? Baik Qingfeng tersenyum sinis, Hao Wenchang juga tertawa gembira. Saya memberitahu teman sekelas saya Lao Pan untuk meminta 5 miliar, pada saat ini, Yu Xingjian bertanya, jika Yunting Group benar-benar bersedia membelanjakan 5 miliar untuk pembelian. Sao Bingsan tersenyum, oke. Biarkan Lao Pan memberi mereka peralatan, pada saat itu, kita akan membuat beberapa rintangan di jalan dan menghancurkan kumpulan peralatan ini. Hahaha, berapa banyak kerugian yang akan dialami grup Yunting, rubah tua akan bahagia. Hari lain berlalu, tetap tidak ada. Fang Ziking sangat ingin membuktikan dirinya kepada bos misterius itu, jadi dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia menghubungi Pan Wenkui. Hahaha, apa yang aku katakan, kamu akan menyesalinya, apa maksudmu?
Pan Wenkui sangat gembira, grup Yunting adalah sekelompok sampah. Pada akhirnya, bukankah Anda harus bertanya padanya? Fang Ziqing langsung menyatakan tujuannya, Bos Pan, saya bisa memberi Anda paling banyak 1,5 miliar. Pan Wenkui diam saja, tolak langsung. Setelah menutup telepon, Pan Wenkui segera melakukan panggilan video dengan Hao Wenchang dan 4 orang lainnya. Saudaraku, apa yang harus dilakukan grup Yunting jika membuka 1,5 miliar yuan? Tanya Pan Wenkui. Setelah berdiskusi dengan 4 Hao Wenchang, mereka tersenyum dan berkata, Old Pan menjualnya, kemudian kami akan memainkan trik di jalan sehingga kumpulan peralatan ini tidak akan pernah berada di tangan grup Yunting, menghasilkan 1,5 miliar. Haha, ya, Lao Pan, kamu sengaja menunda 1 hari dan memberinya jawaban besok. Saran Hao Wenchang, oke, mengerti, di grup Yunting. Fang Ziqing dan timnya masih menunggu jawaban Pan Wenkui. Cemas seperti semut di wajan panas. Setelah Fu Yuxiang mengetahui situasinya, dia segera melaporkan situasi tersebut kepada Ye Junlin. Ye Junlin terkejut saat mengetahuinya. Dia berharap jika dia membeli peralatan di Suzhou dan Hangzhou, dia akan menjadi sasaran. Jadi dia secara khusus meminta Fang Ziqing untuk pergi ke Jinling, ibu kota provinsi, untuk membeli. Tidak mengharapkan ini terjadi, sekali lagi, saya merasakan kekuatan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ye Junlin merasa sedikit menarik, jika terlalu mudah, itu membosankan. Oke, serahkan masalah ini padaku. Ye Junlin memutar nomor lain. Aku butuh setumpuk peralatan, dan itu harus dikirimkan kepadaku besok. Laporkan ke jenderal, dan kami berjanji untuk menyelesaikan tugas. Suara datang dari seberang, di grup Yunting. Fu Yuxiang memberitahu semua orang bahwa bos pembelian peralatan telah menyelesaikannya. Apa, peralatannya akan tiba besok? Fang Ziqing sangat bersemangat. Iya, perlengkapannya akan tiba besok, Fu Yuxiang mengangguk. Fang Ziqing memandang Fu Yuxiang dengan iri. Dia bisa berkomunikasi langsung dengan bos misterius itu. Fang Ziqing bertanya dengan rasa ingin tahu, Menteri Fu, orang seperti apa bosnya? Orang yang sangat hebat, orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Kata Fu Yuxiang. He Tiantian juga berkata, itu benar, bos juga idola saya. Keingintahuan Fang Ziqing semakin meningkat ketika melihat prestise tinggi dari bos misterius ini. Dia harus mengejar bos. Pukul 9 keesokan harinya, Pan Wenkui benar-benar menelepon. Fang Ziqing menjawab telepon, ada apa, Bos Pan? Pan Wenkui tersenyum dan berkata, Bos Fang membuat keputusan pada pertemuan perusahaan kami. Peralatan itu dapat dijual kepada Anda seharga 1,5 miliar, selama Anda membayar. Itu akan dikirimkan hari ini. Jika Anda khawatir, Anda bisa datang dan kirimkan sendiri. Menurutnya, grup Yunting sedang terburu-buru dan harus setuju. Oh, peralatan? Tidak perlu, kami sudah membelinya. Apa, begitu Fang Ziqing mengatakan ini, Pan Wenkui yang berseberangan tertegun. Apakah peralatannya sudah dibeli? Bagaimana bisa? Suzhou dan Hangzhou dan sekitarnya telah dilarang oleh Kamar Dagang Suzhou dan Hangzhou. Tidak ada perusahaan peralatan medis yang berani menjual peralatan ke Yunting Group. Dari mana peralatan itu berasal, Tuan Fang? Apakah Anda yakin, sudahkah Anda membelinya? Pan Wenkui bertanya dengan ragu. Ya, saya membelinya, dan akan dikirimkan lebih cepat, dan akan dikirimkan pada jam 12 hari ini, Fang. Ziqing tertawa, Tuan Fang, dari mana Anda membelinya? Anda tidak bisa mengendalikan ini, kan? Ini urusan perusahaan kami, selamat tinggal. Saya awalnya berpikir untuk menghasilkan 1,5 miliar secara gratis, tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Dia dengan cepat memberitahu Hao Wenchang, Bai Qingfeng dan yang lainnya tentang situasinya. Para direktur Kamar Dagang Suzhou Hangzhou juga kagum. Kamu benar-benar membelinya? Keempatnya dengan cepat menggunakan koneksi mereka untuk memeriksa. Namun, ditemukan bahwa tidak ada perusahaan peralatan medis di Suzhou dan Hangzhou dan sekitarnya yang dijual ke Yunting Group. Dari mana mereka mendapatkan peralatan mereka?
Hal yang paling mendesak adalah menemukan rute pengiriman kumpulan peralatan ini. Kita harus menghentikannya dengan cepat. Keempatnya cemas. Saat ini, Ye Junlin bersama King Long dan yang lainnya. Ye Junlin menerima telepon dari Sue Zhan, Direktur Departemen Dukungan Logistik Daerah Militer Suhang. Laporkan kepada Jenderal, peralatan medis yang Anda pesan dari pabrik militer daerah militer Suhang sudah dalam perjalanan. Menurut perintah Anda, sebuah kompi bersenjata lengkap telah dikirim untuk mengawalnya, kata Sue Zhan. Ternyata Ye Junlin memesan peralatan medis ini dari pabrik militer. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ye Junlin mengangguk. Oke, terima kasih. Menteri Sue membantu Yunting Group membeli ini. Uangnya sudah sampai, silakan periksa. Jenderal, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Ye Junlin menginstruksikan, Qilin memberitahu Fang Ziqing bahwa mereka sedang menunggu di pabrik, dan peralatan akan tiba dalam 2 jam. Dia memandang King Long lagi. King Long membubarkan keberadaan tim transportasi. Grup King Feng, kami telah menemukan rute transportasi peralatan grup Yunting. Kami masih punya waktu 1,5 jam untuk menghentikannya. Bai King Feng melirik jam tangannya dengan cemas. Sao Bingsan mengertakkan gigi dan berkata, haruskah saya menghubungi hantu tua itu? Biarkan hantu tua itu mengambil tindakan. Hantu tua itu adalah bos besar di Suzhou dan Hangzhou. Menjalankan perusahaan utang, karyawan di sana sebenarnya bajingan besar. Jenis yang kejam dan membunuh tanpa berkedip. Saya sering membantu kamar dagang Suzhou, Hangzhou untuk menangani beberapa perselisihan. Kaki patah adalah hal biasa. Kami akan lega jika hantu tua itu datang. Suzhou dan Hangzhou, sekelompok pria besar yang kejam menaburkan banyak paku di jalan dan memarkir beberapa mobil untuk memblokir jalan. Di dalam kendaraan off-road di sebelahnya duduk seorang pria berkulit hitam dengan rambut panjang. Dia mengenakan cincin di seluruh tangannya, dan dia sedang merokok cerutu. Jika Anda perhatikan, salah satu matanya hanya berwarna putih, dan seluruh orang terlihat seperti hantu, yang sangat menakutkan. Ini adalah hantu tua yang terkenal. Nanti, kalian semua harus lebih pintar. Mereka menjelaskan bahwa untuk menakut-nakuti grup Yunting, mereka melumpuhkan beberapa orang. Suara serak hantu tua itu membuat bulu kuduk merinding. Kakak Gui, jangan khawatir, bawahan hantu tua itu mulai bersiap. Mereka memiliki segenggam senjata yang disematkan di pinggang mereka, sangat tajam. Setelah menunggu beberapa saat, konvoi angkutan akhirnya tiba. Lagi pula, itu adalah 500 juta keping peralatan, diangkut dengan total 30 kendaraan, mobil yang dikemudikan. Melihat beberapa mobil diparkir miring di jalan di depan, dan langsung mengerem hingga berhenti. Puluhan kendaraan angkutan di belakang juga berhenti. Di mobil di depan duduk Qian Xiao, kepala departemen pembelian. Saat hendak keluar dari mobil untuk mengecek keadaan, tiba-tiba ia melihat belasan orang mendekat dengan agresif di depannya. Qian Xiao ketakutan. Hantu tua itu membawa puluhan orang ke depan mobil, dan hantu tua itu mengetuk jendela. Qian Xiao ketakutan saat melihat tongkat di tangan mereka, dan segera menurunkan kaca jendela. Hantu tua itu bertanya dengan suara serak, dari grup Yunting. Tidak, itu benar. Qian Xiao mengangguk. Oke, orang-orang bisa pergi, tinggalkan semua peralatannya. Kata hantu tua itu dengan dingin. Tidak, peralatannya tidak bisa ditinggalkan. Kata Qian Xiao, melihat tatapan ganas dari beberapa orang, Qian Xiao langsung tutup mulut. Setelah itu, Qian Xiao segera menelepon Fang Ziqing dan memberitahunya tentang situasi di sini. Fang Ziqing dan yang lainnya sempat khawatir. He Tiantian tampak tenang. Jangan khawatir, bos sudah mengatur, kita tunggu saja. Setelah itu, hantu tua itu membawa orang ke konvoi transportasi di belakang. Meski peralatannya dari pabrik militer, tapi pengangkutnya bukan militer. Itu secara khusus disewa oleh Qian Xiao. Jika itu adalah kendaraan tentara, hantu-hantu tua itu pasti sudah ketakutan jauh-jauh hari. Kompartemen semua mobil ditutup dengan tirai hitam. Hantu tua dan anak buahnya membuka tirai yang menutupi badan mobil, membuka pintu ukur peralatan di dalamnya.
Sepanjang jalan, 30 truk penuh dengan peralatan. Hantu tua dan yang lainnya tersenyum. Hantu tua memanggil Bai King Feng. Bos Bai benar, saya memeriksa 30 kendaraan, dan mereka memang mengangkut peralatan. Oke. Hantu tua itu menghancurkan semua peralatan, bahkan tidak memikirkan grup Yunting. Dingin seperti besi, oke, masih ada beberapa mobil. Setelah saya periksa, mereka akan dihancurkan bersama, beberapa orang lagi akan dihancurkan. Setelah Lao Jiu menutup telepon, dia melanjutkan memeriksa kendaraan. Beberapa mobil berikutnya adalah beberapa peralatan pendukung kecil. Pada akhirnya, hanya 3 kendaraan yang tidak diperiksa. Hantu tua itu melihat ketiga truk terakhir dan merasa sedikit bingung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelopak mata kiri terus berkedut. Hantu tua itu mendatangi kendaraan di belakang dengan cemas. Dia mengangkat tirai dengan tongkat, di dalamnya gelap. Tetapi Anda dapat melihat sekelompok besar orang. Bawahan hantu tua itu berseru, "Saudaraku, ada begitu banyak orang." Yang lain berkata, "Jangan pikirkan itu pasti memindahkan peralatan." Hantu tua itu berkata dengan dingin, "Semuanya turun." "Buka!" teriak hantu tua itu. Kedua pria itu membuka tirai, dan begitu cahaya masuk, semua orang bisa melihat situasi di dalam gerbong dengan jelas. Melihat ini dengan jelas, semua orang ketakutan. Tidak ada yang mengira orang di dalam mobil itu adalah identitas ini. Hantu tua dan semua bawahannya tercengang. Tongkat ponsel jatuh ke tanah, dan rokok di mulutnya jatuh ke pakaian tanpa perasaan. Karena belasan orang di dalam mobil itu semuanya berseragam militer, dan mereka masih memegang senjata di tangan. Semuanya membidik hantu tua dan yang lainnya. "Tentara bersenjata, siapa sangka? Apakah kamu menyuruh kami turun?" Komandan Kompi pemimpin meletakkan pistolnya di kepala hantu tua itu. Bersambung.